Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 40. Teksnya ayat 1 sampai 8. Dan saya juga sudah bagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-2. Tuhan perintahkan akan menghibur umatnya sebab sudah berakhir perhambaannya dan kesalahannya telah diampuni. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 5. Tuhan memesankan kepada suara yang berseru-seru akan persiapkan jalan raya bagi Allah. Paragraf yang ketiga ayat 6-8. Suara yang berkata akan berseru yang sekalipun manusia menjadi kering dan layu seperti lumputan bunga, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Kesimpulannya, sejak pasal 40 termasuk bagian belakang kitab Yesaya dan mulai janji tentang pemulihan. Tuhan perintahkan akan menghibur umatnya sebab sudah berakhir perhambaannya dan kesalahannya telah diampuni. Kemudian memesankan kepada suara yang berseru-seru akan persiapkan jalan raya bagi Allah di padang gurun, padang belantara, lembah, gunung, dan bukit. Itu maksudnya perintah yang persiapkan kerajaan Allah dengan mengatasi diskriminasi. Sehingga suara yang berkata bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus kesukaan? Dan Tuhan jelaskan akan berseru yang sekalipun manusia menjadi kering dan layu seperti lumputan bunga, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Maksudnya, janji Tuhan pasti akan digenapi sekalipun lewat panjang waktu. Ini berdasarkan kesetiaan Tuhan yang kekal. Terjadi janji dengan Adam dan Hawa sampai janji dengan kita. Semuanya akan dilaksanakan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman, hiburkanlah umatku. Kedua, Tuhan selesaikan perhambaan Israel dan mengampuni kesalahan mereka. Bukan hanya kepada Israel saja, maupun juga tentang kita juga. Ketiga, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Allahnya tetap selama-lamanya, maksudnya janji Tuhan, janji Allah pun juga untuk selama-lamanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, suara yang berseru-seru, suara yang berkata harus menghibur umatnya tentang telah selesai perhambaan Israel dan pengampunan Tuhan tentang kesalahan mereka. Ya, suara yang berseru-seru, suara yang berkata itu bisa dibandingkan dengan malaikat atau Nabi Yesaya atau juga Yohanes Pembaptis. Pentingnya apa ya? Kita harus menghiburnya umatnya. Kita harus menghiburnya jemaatnya. Itu juga penting. Kedua, suara yang berseru-seru, suara yang berkata harus persiapkan jalan raya bagi Allah di padang gurun, lembah, bukit, gunung dengan menjadi dataran. Maksudnya apa ya? Ya, ada yang tinggi, ada yang rendahnya. Namun, kita harus persiapkan itu menjadi dataran. Tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang lebih rendah. Tidak ada diskriminasi di dalam jemaahnya. Tidak ada diskriminasi di depan Tuhan. Itu sangat penting. Ketiga, suara yang berseru-seru, suara yang berkata harus berseru hanya firman Allah, kita tetap untuk selama-lamanya. Kita harus berseru hanya firman. Sehingga aplikasinya, pertama, menghibur jemaat dan sesama di dalam kesulitan dengan kata Tuhan pasti akan selesaikan kesulitan ini. Ia pasti akan mengampuni Anda. Kita harus menghiburnya dengan demikian itu. Kedua, persiapkan kedatangan kedua kali Yesus dengan memberitakan firman dan dengan menolong orang-orang miskin dan lemah supaya menjadi daratan. Ketiga, berseru hanya Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Orang, barang, patung, apapun tidak ada yang selama-lamanya. Hanya berseru kepada Tuhan saja. Jadi praktek hari ini menghibur jemaat dan sesama di dalam kesulitan.
dan persiapkan jalan bagi Yesus dengan menolong orang-orang yang perlu pertolongan, supaya tidak ada lagi orang miskin, orang rendah. Kita harus usahakan demikian itu. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.